Halo kawan-kawan, kali ini kita bertemu kembali di konten Pintarukai ngobrol soal dunia apoteker. Sekarang saya bersama Kak Ferdina Aulia, ya partner saya seterusnya untuk ngobrol soal farmasi. Oke Karina, mungkin kita random aja lah santai-santai. Oh ya BTW kita ada di Sang Kudo Cafe di Batu. Tempatnya asik. Oke. Nah, mungkin dari Karina sekarang kan kontennya bebas. Karina mau bahas apa? Jadi kita kali tukar pikiran. Bahas apa ya? Mungkin tentang industri ya. Industri ya. Kita kemarin soal klinis. Sekarang mungkin gimana setelah berapa 1 tahun lah ya? 1 tahun lebih, Satu benar. tahun lebih bekerja di industri farmasi. Ya, industri farmasi. Banyak nggak sih anak farmasi yang kerja di industri farmasi itu? Banyak dong. Oh, banyak ya. Banyak. Maksudnya dalam satu industri itu memang membutuhkan banyak profesi farmasis atau apoteker. Tergantung industrinya seperti itu. Tergantung industrinya. Sebelumnya kan sedikit cerita pengalaman saya sebelumnya kerja di Sanbi Pharma dan sekarang di PT Otsuka Indonesia. Nah, kalau di Sanbi Pharma itu hampir mayoritas itu banyak apotekernya, ratusan lah gitu. Nah, sedangkan di Otsuka Indonesia itu ya bisa dihitung jari, nggak sampai 20-an gitu. Dalam apotekernya. Satu industri. Dalam satu pabrik itu. Oh, gitu ya. Perbedaan tupoksinya mungkin karena di Sanbe perlu banyak apoteker karena pekerjaannya emang membutuhkan seorang apoteker atau bagaimana? Sebenarnya, kan sama-sama industri farmasi gitu. Itu kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing sih. Yang penting kan syaratnya industri itu minimal ada apoteker penanggung jawab pada personil kunci. Personil kunci itu kayak yang diproduksi, quality assurance, pemastian mutu dan quality control seperti itu. Nah, ketika itu sudah terpenuhi ya industri itu bisa jalan gitu. Nah, mungkin ada pandangan atau mungkin kebijakan lain yang mengharuskan persyaratannya itu apoteker gitu. Nah, semisal gini. Jadi kalau di Otsuka ini terkait di departemen validasi atau compliance. Nah, kan di Sanbe Pharma itu ada validasi pembersihan, kualifikasi, terus validasi proses. Nah, itu tiap validasi itu ada apotekernya satu. Nah, kalau di Otsuka Indonesia validasi pembersihan, kualifikasi, kalibrasi itu dipegang satu apoteker. Langsung dipegang oleh satu apoteker. Sedangkan di Sanbe itu tiap bagian kecilnya tadi itu ada apotekernya. Jadi validasi pembersihan sendiri, apoteker sendiri, kualifikasi sendiri, utility sendiri seperti itu. Karena kalau di Otsuka itu semuanya dicakup oleh satu apoteker sebagai penanggung jawabnya ya. Penanggung jawab. Berarti kalau pelaksananya berarti nggak harus seorang farmasis ya? Pelaksananya nggak harus gitu, nggak harus farmasis gitu. Tapi kenapa yang dibutuhkan itu apoteker? Karena yang mengetahui terkait cara pembuatan obat yang baik dan menjaga kualitas itu baik sesuai dengan kaidah cara pembuatan obat yang baik itu kan apoteker. Kan kita kan dibekali waktu kuliah terkait peraturan CPOB. CPOB ya. Gitu. Nah, sedangkan biasanya gini yang membedakan engineer dengan farmasis itu terkait eksekusinya. Biasanya engineer itu ya apa caranya itu jadi seperti itu. Nah, sedangkan kalau farmasis itu kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti itu, nggak asal bikin jadi obatnya gitu ya. Gitu. Sedangkan nah, itulah kualitasnya itu harus terjaga tadi. Oleh sebab itu apoteker di industri farmasi itu wajib sebagai penjaga quality dari kualitas obat. Produknya, iya. Berarti banyak engineer di Otsuka ya? Banyak. Misal kalau di Otsuka sendiri itu dalam level supervisor di produksi itu hanya dipegang satu orang. Nah, sedangkan kalau di Sanbi Pharma itu
satu proses produksi itu bisa dipegang 3 apoteker gitu. Itu yang bedakan. Membedakan itu ya. Makanya jumlah personilnya juga beda ya antara Otsuka sama Sanbe ya. Itu juga nggak menutup kemungkinan di industri obat yang lain juga berbeda lagi ya. Iya, berbeda lagi. Ya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan dan aturan dari industrinya itu sendiri berarti ya. Gimana, seru nggak Kak ini kerja di kok di sini? Oh iya. Aneh soalnya Kak itu aneh. Saya Jawa. Mas gitu ya. Iya. Atau AA. Ya lanjut aja. Iya, gimana, seru nggak anak farmasis di industri gitu kan? Kalau farmasis itu sebenarnya lebih apoteker. Kalau apoteker kan orang taunya di apotik gitu ya, khususnya ya di apotik, di rumah sakit gitu. Ternyata apoteker juga bisa di industri. Seru nggak di industri itu Kak? Kalau minatnya di industri ya seru-seru aja gitu. Itu menjadikan tantangan kayak saya. Kayak saya itu kalau kerja di industri kan tantangannya itu banyak dan itu minat saya seperti itu. Jadi saya itu tertarik, rasa keingintahuan saya itu banyak. Jadi mau nggak mau ketika saya menikmati bekerja di industri, saya itu menikmati, enjoy seperti itu. Nah mungkin ketika nggak cocok atau nggak minat itu kan malah menjadi beban tanggung jawab seperti itu. Dan lagi tantangan di industri farmasi itu ketika diproduksi kita itu nggak hanya membawa diri kita saja, tapi membawa operator atau karyawan kita seperti itu. Kan levelnya nanti kebanyakan kalau dari apoteker itu kan supervisor. Nah, supervisor gitu ya kalau di industri ya. Membawai kita itu punya kasarannya rekan itu rekan ya? kerja tapi levelnya di bawah kita operator. Jadi kemampuan leadership kita itu harus benar-benar baik. Ibaratnya kita itu memimpin banyak orang, apalagi di seksi di departemen produksi gitu, itu banyak kan pegawainya seperti itu. Mau nggak mau ketika soft skill kita dalam leadership, dalam bertanggung jawab, dalam bekerja, dalam berkomunikasi itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Jadi faktor utama lah ya. Enggak cuma soal teori soal gitu. Teori, soal ilmunya aja. Gini Kak, kan selama kuliah farmasi itu ya, kita kan emang belajar tuh masalah kayak kimia analisis mungkin seperti itu ya kurang lebih ya. Tapi kita kan juga belajar farmakologi, farmakokinetik gitu. Dipakai nggak sih Kak di industri farmasi gitu? Loh, dipakai. Oh, dipakai ya. Kita sebagai seorang farmasis itu ya perusahaan meng-hire kamu dengan lulusan apoteker, berarti kamu harus tahu hal tersebut. Misal gini. Semisal dalam proses sterilisasi. Nah, sterilisasi itu kan proses pembunuhan mikroba agar mikroba itu nggak aktif. Nah, kamu sebagai farmasi perlu tahu kita perlu tahu pakai suhu berapa, selama berapa lama, kenapa kok harus itu, kan metodenya gitu ya. Seperti itu, karena nanti ada kaitannya sama pertumbuhan bakteri, fase log, seperti itu. Nah, nanti itu Nah, itu tugas kita sebagai farmasis, bagaimana kita memastikan proses itu berjalan sesuai yang seharusnya seperti itu. Nah, itu kan berkaitan dengan ilmu farmakologi, mikrobiologi ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika kita sebagai farmasis, kita di-hire sebagai farmasis, kita wajib tahu hal tersebut seperti itu. Terkait teknikal, misal mesinnya seperti ini, itu kan ada dari tim engineer ya. Itu kan engineer. Nah, kita sebagai farmasis kita perlu wajib tahu terkait proses tersebut. Oke, mau tanya ini sih Kak. Kayak misalkan kan kalau lulusan apoteker itu kakak di industri itu minimal SPV gitu ya. Maksudnya dia pasti punya rekan kerja yang harus dibawahi gitu kan. Yang harus kita pimpin. Iya, yang harus kita pimpin gitu. Nah, banyak nggak sih Kak hal-hal baru terkait teknikal kita yang harus belajar lagi yang kita nggak dapat dari kuliah? Banyak ya. Nah, misal aku kan kedapatan di produksi. Nggak mau itu aku harus belajar terkait mesin seperti itu. Nah, kalau di industriku sekarang ini kan pabrik ini sediaan parenteral infus. Nah, infus kan bahan utamanya itu air. Nah, kita harus belajar terkait
bagaimana dari hulu ke hilir proses pembuatan air itu bisa digunakan sebagai infus. Seperti itu. Prosesnya itu tadi ya. Prosesnya itu tadi. Terus kemudian mesin-mesinnya yang dipakai terus gitu. Nah, contohnya misal ini hal yang baru aku dapat itu terkait sistem pengolahan air. Salah satunya terkait pipa. Jalur yang digunakan dari head tank, tangki air sampai ke pengisian filling ke sediaan botol atau bag yang soft bag gitu ya. Nah itu kan, ternyata pipa itu kan kaitannya dengan engineering lah kebanyakan. Nah pipanya seperti apa, terus jenisnya seperti apa, terus nanti sistem pipanya itu harus bagaimana, sistem pengelasannya seperti apa, sistem valve-nya seperti apa, valve itu kalau sederhananya itu kerannya seperti apa, seperti itu, karena itu nggak bisa sembarangan seperti itu, karena nanti kaitannya dengan mikroba. Iya, soalnya kan itu tadi parenteral ya, jadi iya parenteral. Itu hal yang ini ya. Hal yang kritikal kalau di industri farmasi itu. Jadi menjamin bagaimana produk itu bebas dari kontaminasi. Kalau itu tadi kan tugasnya farmasi, cuman kayak jenis-jenisnya alatnya itu lebih ke engineeringnya ya. Iya itu benar. Gimana kakak harus diskusi dengan rekan kerja atau kakak mencari ilmu sendiri atau seperti apa? Ya wajib itu sih diskusi dengan rekan kerja. Untungnya atasan saya itu nggak pelit ilmu, enak diajak diskusi dan mau memberikan advice kepada saya gitu. Jadi misal tanya ini dijawab gitu, diskusinya enak gitu. Jadi itu alhamdulillah ya, itu sih enak sih. Enak ya. Kalau ini Kak terkait aku bingung gitu. Gue dikatain gini. Bebas. Tanya apa? Kasih ide. Gimana interviewer? Ya gimana? Emang gue dikatain dia, aku bingung tanya apa ya. Udah gitu aja. Oh iya gimana? Aku berpikir industri. Oh ini kalau misalkan lulusan S1 Kak. Lulusan S1 itu bisa nggak sih kerja di industri farmasi? Bisa. Tergantung industrinya ya. Biasanya gini. Lulusan S1 farmasi biasanya itu digunakan sebagai inspektor atau yang eksekutor. Jadi yang turun langsung ke lapangan seperti itu. Misal kalau di QC nanti bisa biasanya lowongan analis itu jadinya ke analis S1 itu ya. farmasi benar, nanti inspektor yang turun langsung seperti itu. Jadi kalau lulusan apotekernya itu lebih ke otaknya, kalau yang lulusan S1 analis dan sebagainya lebih ke fisiknya seperti itu. Ya. Di Otsuka sendiri ada Kak lulusan S1 farmasi? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya ya. Sejauh yang Kakak tahu ya? Iya yang saya tahu. Kalau di ini perusahaan yang mungkin Kakak tahu apa? Perusahaan apa yang mungkin ada lulusan? Oh, di Sanbe itu sebenarnya itu kalau nggak salah di bagian produksi obat hewan itu S1 S1 farmasinya itu apoteker malah. S1 farmasinya bisa jadi supervisor produksi. Kalau nggak salah ya. Berarti Sanbe itu banyak ya produknya? Ada obat hewan? Banyak Sanbe itu. Banyak. Terakhir. Terakhir. Pesan kepada adik-adik mungkin calon farmasis atau apoteker yang tidak ingin berkarir di rumah sakit ataupun cuma di apotik. Pesan dari Kakak. Bagaimana tips and trick lah kerja di industri seperti apa yang dicari seperti itu? Ya belajar sih ya. Pertama belajar sebagai lulusan waktu kuliah itu belajar, terus belajar yang diminati, terus kemudian belajar soft skill, komunikasi, leadership, itu penting, negosiasi itu penting banget di dunia kerja. Nggak hanya sebagai nanti kerja di industri, tapi di dunia kerja. Di dunia kerja ya, berarti nggak hanya IP ya yang nanti jadikan patokan ya. Bagaimana kamu mempengaruhi orang itu juga perlu ya, berarti ilmu komunikasinya ya. Benar, ilmu komunikasinya. Iya. Ya, sekian ya dari kami tentang sharing-sharing industri tadi. Nanti kalau misalkan ada teman-teman
ada pertanyaan yang mungkin ingin dijawab, nah itu bisa dijadikan konten kita selanjutnya ya. Oke. Ya, jangan lupa datang ke Kudu Cafe kalau mau kesini. Iya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.